Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam rahayu, salam latis. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua untuk menyaksikan Latis. Demikian terima kasih juga bila kawan-kawan telah subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kawan-kawan juga menonton ini sampai habis. Terima kasih juga atas menontonnya. Semoga teman-teman pada sehat selalu, bahagia, dan juga dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, malam ini kita membahas masalah tentang sebuah budaya yang telah melekat dalam masyarakat dan itu digunakan dalam keseharian. Jadi budaya itu adalah sebuah hasil buah pikir masyarakat yang diimplementasikan lewat tingkah dan laku dalam gerak. Jadi kehidupan sehari-hari seperti komunikasi, berkumpul, lalu ada sebuah apa uh, pemahaman terhadap sesuatu yang terus dilakukan dalam masyarakat. Itulah budaya. Seperti apa? Ya seperti uh, apa ya, jadi seperti berkunjung, silaturahmi, minum kopi bersama, lalu tahlilan, zikir, tahlilan, kumpul pengajian bersama, dan seperti hal-hal yang sama seperti itulah. Jadi ada segala sebuah hal yang kebaikan yang dilakukan masyarakat dalam kebersamaan, itu disebut dengan budaya secara umum, secara khususnya lah gitu ya. Jadi jadi segala sesuatu bila ada sebuah bangsa atau negara asing ingin menguasai bangsa tersebut, jadi mereka harus mempelajari budayanya lebih dahulu, karena di situ ada sebuah kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah budaya dalam maknanya ya. Jadi seperti itu, artinya pun demikian sama. Jadi gerak yang dilakukan sehari-hari, dan itu sudah menjadi keseharian dalam bersikap, dalam berbicara, dalam berkumpul, dalam bertindak seperti itu. Nah, itulah daya pikir masyarakat. Jadi budaya ini harus dikuasai lebih dahulu, lalu mereka mulai memasuki dalam budaya dan perlahan-lahan merubah budaya tersebut. Nah, jadi di sini yang lebih diutamakan adalah budayanya. Jadi budaya itu berkaitan dengan cara berpikir. Jadi sebelumnya itu adalah berpikir dahulu, terus gerak, dan melakukan sebuah tindakan yang terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah budaya. Nah, jadi inilah yang harus mereka masuki untuk menaklukkan sebuah bangsa, baik itu orang lokal maupun orang asing. Nah, orang asing pun perlu orang lokal untuk menguasai. Jadi pola-pola seperti itulah yang dilakukan. Nah, ketika kita bicara di Indonesia, kita bicara dalam bentuk perlahan ini dilakukan oleh orang-orang yang mewakili negara asing untuk bangsa ini. Jadi itu tadi. Jadi karena awamnya masyarakat dalam pemahaman terhadap sebuah cerita, sebuah kisah, atau sebuah pemahaman lah ya, apapun bentuknya itu. Jadi masyarakat itu tidak disadari bahwa perubahan mereka, budaya mereka telah bergeser atau berubah. Ini yang terjadi saat ini. Demikian. Jadi mereka bisa merubahnya melewat novel, buku-buku, terus media komunikasi, media informasi. Jadi media sosial lah yang mereka pakai. Yang sering digunakan HP, gadget, HP, terus apalagi iPhone dan lain sebagainya dan lain-lainnya lah, itu seperti itu. Lalu majalah, TV, film, drama. Nah, itu merupakan sebuah bagian dari proses
untuk merubah cara berpikir kita menjadi mereka, seperti itu. Itulah budaya. Nah, ini dilakukan eh, oleh sebuah rezim di Indonesia, yaitu zaman Orba, yaitu zaman Soeharto. Ini dilakukan melalui apa? Media massa. Nah, jadi mereka, karena konfliknya itu adalah PKI. Nah, jadi karena bangsa ini adalah bangsa patron claim yang melihat atas menjadi bagian dari kelompok mereka, jadi mereka melihat seseorang yang terlihat sangat sangat baik, anggun, cerdas, segala macam. Itu tadi karena masyarakat awam, jadi memahami sesuatu berdasarkan apa yang mereka pahami. Seperti ustadz cuma hafal 2 ayat, 3 hadis, selesai itu disebut ustadz. Nah, itu jadi terpola. Nah, ini sudah dijadikan, telah masuk ke dalam budaya kita sekarang ini. Itu yang terjadi. Nah, terus selanjutnya adalah jadi orang yang menguasai seperti pada masa Orba ini, zaman Soeharto, perubahan itu telah dilakukan secara perlahan melalui apa? Media massa. Jadi setelah Soeharto menangani semua kasus, dia menutup semua majalah. Koran cuma satu, Harian Kabar Bersenjata. Nah, itulah dia mulai membuat sebuah pemikiran melalui media tersebut, radio, televisi. Itu mulai dirubah cara dia dengan menggunakan pemahaman dia, pemahaman kelompoknya, untuk masyarakat kembali kepada dia. Jadi masyarakat itu melihat bahwa dia adalah orang yang berjasa, orang yang berjasa, yang melihat ini merupakan sebuah perubahan yang baik, seperti itu. Nah, tapi mereka menggunakan orang-orang yang cerdas ini sebagai tameng mereka. Seperti apa? Pengarang, penulis, seorang mahasiswa itu dipakai oleh mereka sebagai tameng, seperti itu. Dengan tujuan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan, kelompok mereka lakukan ini, lewat orang-orang yang di depan mereka ini, mereka adalah terbaik, seperti itu. Nah, jadi yang harus diasah lebih dahulu adalah tentang kebaikan mereka yang dimunculkan lewat teks, lewat pendengaran, lewat visual TV. Jadi ini mereka mainkan dalam sebuah perubahan-perubahan agar masyarakat mendukung atas apa yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Inilah budaya yang sangat drastis dan hebat, pengaruhnya sangat-sangat kuat sekali. Dan ini berhasil mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka mengecap bahwa kebaikan, bahwa pada masa itu, alhamdulillah, maaf. Jadi pada masa itu, bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Soekarno bukan merupakan sebuah kebaikan, tapi keburukan. Karena apa? Menghadirkan komunis jadi bagian dari kelompok masyarakat Indonesia. Karena apa? Yang harus dilawan. Kenapa? Karena mereka ateis. Nah, siapa yang mereka gunakan? Kelompok Islam. Seperti itu. Nah, ya, satu itu. Yang kedua, gelombang pemikiran yang sangat kuat ketika itu adalah Katolik sebagai bagian dari proses perubahan ini. Karena Katolik itu mempelajari filsafat, mempelajari dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara orang Islam sendiri hanya melakukan sebuah gerakan tradisi, gerakan budaya yang terus dilakukan secara berulang-ulang, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sementara masyarakat awam itu memiliki daya kuat patron claim, karena budaya ini menetapkan bahwa masyarakat bawah itu adalah orang yang harus jadi dirubah. Jadi patron claim ini bukan karena sesuatu yang mereka anggap kemuliaan, kebaikan, bukan, tapi mereka anggap sebagai apa yang harus ditaati, harus diikuti, seperti itu. Jadi patron claim ini dirubah oleh mereka menjadi sebuah bagian dari kepatuhan. Jadi dibuatlah sistem kepatuhan pada masa itu. Nah, jadi lalu mereka buat perbandingan
perbandingannya apa, bahwa rezim ini adalah pembunuh jenderal, segala hal yang buruk-buruk itu dicapkan pada rezim ini. Nah, sementara rezim ini adalah sebuah rezim kebaikan. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, di sisi yang lain juga, bahwa masyarakat itu awam, yang memang benar-benar awam dalam pemahaman apapun, hingga mereka mengikuti yang dilakukan mahasiswa. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa mahasiswa hanya sebagai bagian dari proses untuk menggerakkan ke depan. Nah, masyarakat menonton, melihat, mengikuti. Nah, intelijen bermain untuk melakukan sebuah gerakan yang mendorong mereka melakukan sebuah sarkasme, membakar gedung, membunuh, dan lain sebagainya, memukul, mencaci maki. Jadi ini pola-pola yang terus dipakai seperti itu. Nah, jadi pada masa itu pergerakan-pergerakan yang dimainkan ini adalah memang pergerakan untuk mematikan lawan. Kenapa? Rezim yang baru memuncul ini adalah yang harus masyarakat itu harus melihat mereka baik, mereka baik, mereka merubah sebuah sisi keburukan menjadi sebuah kebaikan, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi ini kita pahami bersama dulu ya. Seperti itu. Karena dalam setiap rezim itu pasti ada baik dan buruknya, itu udah umum lah. Tapi walau bagaimanapun ada baiknya, tapi zaman Orba ini adalah ada baiknya, tapi keburukannya lebih banyak. Seperti itu. Ini yang terjadi. Kalau kita bahas satu persatu makin banyak dan makin banyak waktu. Jadi kita singkat-singkat aja. Nah, jadi di sisi ini bahwa jadi proses untuk penaklukan sebuah pengaruh dalam sebuah masyarakat besar itu dimainkan melalui budaya. Seperti itu. Jadi budaya dulu yang mereka tarik ke dalam sebuah proses untuk mengikuti apa yang mereka mau. Nah, itu prosesnya seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Nah, satu. Lalu yang kedua, baru mereka menarik orang-orang yang memiliki keagamaan. Nah, tapi sayangnya orang yang memiliki keagamaan itu pun awam terhadap teks. Seperti itu. Karena apa? Tradisi dalam berbicara itu apa yang dikatakan guru, tapi tidak pernah memberikan buku sebagai sebagai omongan. Tapi mereka bilang ini Bukhari dalam bukunya ini. Nah, jadi mereka berkata, kata guru saya. Nah, jadi muridnya berkata, kata guru saya dari si ini. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka tidak pernah berinteraksi dengan bukunya langsung. Jadi bermain dalam bentuk kalimat yang berkata pada saya ini, Ustadz ini dengan seperti itu. Nah, ini yang dimainkan. Jadi mereka telah memahami sebuah ruang lingkup budaya awam, budaya yang terlepas dari teks, tidak memahami teks, dan juga literasi. Akhirnya mereka pakai sebagai alat untuk memunculkan diri mereka sebagai kelompok yang baik. Ini satu hal ya, ini harus kita pahami bersama. Nah, inilah yang terjadi. Nah, lalu setelah mereka lakukan itu, mereka menguasai apa? Harus mereka kuasai tokoh-tokohnya dulu, yang dipatron klaim oleh masyarakat. Ini yang mereka jejekin dulu dengan berbagai cara, baik melalui pressure group maupun melalui uang atau melalui segala sesuatu yang bentuknya tanah, harta, tanah, uang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, cara-cara ini yang mereka lakukan. Nah, di sisi yang lain juga bahwa yang mereka lakukan ini adalah seperti apa? Seolah-olah merawat. Jadi seolah berbuat baik pada pemimpin yang lama. Akhirnya muncullah harus saya lupa 3 hal itu tuh, Uri Handayani terakhirnya, 2 ini saya lupa. Yang seolah mereka menjunjung pemimpin sebelumnya, memberi kebaikan, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Dan kisah-kisah sejarah istana, orang-orang istana yang dampingin Soekarno kan
sekarang dibentak, terus dia dikasih obat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Lalu bagaimana ketika juga Soeharto melihat Soekarno ketika diwawancarai dengan muka sinis, senyum puas, senyum menaklukkan, dan lain sebagainya. Itu terlihat dari mimik muka kan? Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama juga. Nah, jadi dalam bentuk-bentuk tertentu mereka melakukan sebuah gaya kekerasan, gaya kelembutan, dan masuk ke dalam bentuk pemikiran. Jadi ini yang mereka lakukan. 3 hal ini yang mereka lakukan. Untuk dalam bentuk teks, mereka mainkan dengan mahasiswa. Ya. Untuk dalam bentuk yang tadi saya bicarakan 3 hal itu, dalam bentuk 3 hal tersebut, mereka bermain dengan mahasiswa dengan teks, bermain dengan 2 di atasnya itu dengan PC war dan kekerasan. Seperti itu. Nah, inilah yang menakluk, jadi takluk. Seperti itu. Jadi membuat sebuah penaklukan secara mutlak. Seperti itu. Ini yang terjadi. Nah, jadi tapi yang mereka lebih penting karena ada cara berpikirnya. Mereka memasukkan konsep bahwa ini buruk, ini jelek, ini komunis, ateis yang tidak memiliki Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi harus dihadapi dengan kekuatan yang menyukai Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Mempercayai Tuhan, bukan mempercayai keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta, tempat berharap dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Nah, hal-hal ini dilakukan, mereka melakukannya pun melalui penelitian, lalu melalui itu lama bentuknya. Itu bentuknya bukan bentuk sesaat, tapi mereka melakukan kajian, research dari buku-buku bahasa Jawa, Jawi kuno dan lain sebagainya. Itu mereka pelajari seperti itu. Nah, dari sini mereka melihat bahwa akhirnya setelah mereka kuasai semua arena, mereka baru bermain teks. Nah, itu seperti itu. Ini yang terjadi pada saat itu. Jadi, nah, kelanjutannya itu adalah mereka menggantikan rezim lama, mereka muncul ke permukaan. Seperti itu. Karena apa? Masyarakat sudah dikuasai, patron kliennya sudah dikuasai, dan orang-orang yang mahasiswa pun sudah ditaklukkan karena kerjasamanya sudah ada jelas konkret kan. Akhirnya para mahasiswa diangkat menjadi anggota DPR, DPR-GR, seperti itu kan ya, seperti itu. Nah, mereka diangkat juga jadi beberapa orang penting di pemerintahan dan lain sebagainya, ada yang biaya kuliah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Jadi budaya merupakan alat menuju kekuasaan. Inilah yang terjadi. Nah, selain itu, proses ini pun mereka melalui apa yang saya sebut tadi, melalui penelitian, kajian, research, tulisan dari bahasa-bahasa Jawi kuno dan juga bahasa-bahasa kekinian, lalu mereka pelajari di masyarakat awam dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya mereka jadikan sebuah pemandu untuk menguasai arena perpolitikan. Itu yang terjadi. Nah, di sisi yang lain, bagaimana pola itu terjadi? Nah, mereka pun mempelajari sejarah masa lalu, seperti apa Mataraman, Raja Mataram, seperti itu. Karena ketika kita bicara budaya Jawa, kita tidak bicara budaya Jawa Timur, tapi kita bicara budaya Jawa Tengah. Karena budaya Jawa Tengah itu menguasai masa
dengan pelan dan lembut lewat budayanya yang dia olah. Kenapa? Pemahaman, pemikiran yang dia pegang sebagai tanda kontrol pada masyarakat. Melalui apa? Dongengan, nyanyian kecil, lalu apa lagi? Nyanyian, dongengan, terus juga apa namanya lagi? Dongeng, jadi cerita-cerita rakyat, terus melalui nyanyian dan juga melalui kisah-kisah yang dibuat seperti itu, melalui daun lontar dan sebagainya, dengan tujuan bahwa masyarakat melihat bahwa raja ini adalah yang agung, raja adalah titisan Tuhan, raja memiliki nur yang agung, kemuliaan, keagungan, kebaikan, dan lain sebagainya. Segala pusat, segala sumber kebaikan itu ada pada raja. Seperti itu. Nah, jadi setiap kita bicara tentang budaya Jawa, maka kita bicara bukan bicara Jawa Timur, tapi kita bicara Jawa Tengahnya. Seperti itu. Seperti yang diungkapkan Frans Manisuseno ketika bicara di Salahari, dia mengatakan bahwa etika budaya Jawa itu ya dari Jawa Tengah. Walaupun dipelajari oleh Kiefergers di Jawa Timur, tapi ternyata penerapan yang dilakukan di Jawa Tengah itu telah sampai ke Jawa Timur dan dijadikan sebuah bagian dari budaya tersebut yang terjadi. Nah, demikian juga Belanda ketika pergantian dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda, itu pun menggunakan budaya. Apa yang mereka gunakan sama, cerita, dongeng, cerita rakyat, dongeng, dan nyanyian yang dipakai. Seperti itu. Jadi dalam merubah sebuah pengaruh, mereka merubahnya lewat apa? Lewat budayanya. Hingga penaklukan penuh mereka kuasai. Seperti itu. Nah, budaya inilah yang memekarkan semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Jadi ini yang terjadi pada masa itu. Nah, orang yang menguasai pada masa itu, pada masa 60-an, 67, 68 itu adalah Soeharto dengan cara budaya Jawa. Dengan pusat kontrol utama pada dia. Seperti itu. Karena itu tadi, dia bermain dalam, sementara kalau kekinian kan zaman dulu nyanyian, cerita rakyat, lalu lewat pewayangan, dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu digunakan sebagai promosi bahwa raja itu agung, bahwa raja itu cerdas, raja itu membuat kemakmuran dan lain sebagainya, baik raja maupun ratu. Seperti itu, bahwa raja tidak boleh disentuh, jarak antara kita dan raja harus jauh dan lain sebagainya, karena dimainkan dalam apa yang disukai oleh rakyat, seperti nyanyian, cerita rakyat, lalu wayang dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi. Ini pola yang dimainkan dan ini disiapkan dengan sangat matang melalui kajian, penelitian dan juga orang-orang yang menyebarkan lewat mulut menjadi sebuah cerita rakyat akhirnya, seperti itu. Nah, ini yang digunakan oleh Belanda dan juga Soeharto dalam menguasai keberadaan politik di bangsa ini. Walaupun secara tidak langsung Belanda tidak langsung turun, tapi mereka memainkan para raja-raja ini. Jadi mereka menaklukkan rajanya, biar rajanya menguasai masyarakat. Tapi Belanda mengontrol rajanya ini. Nah, untuk menguatkan kekuasaan, maka raja harus memerintahkan rakyatnya agar patuh pada mereka lewat itu tadi, dongengan, seperti itu, lewat wayang, lewat segala macam,
Seperti itu, karena titah raja adalah titah sebuah perintah Tuhan. Titah raja adalah perintah kebaikan. Titah raja adalah sebuah mengandung sebuah kemakmuran, mengandung sebuah pelajaran, mengandung sebuah kemuliaan, kebaikan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi ini yang terjadi pada masa itu. Jadi Belanda menggunakan raja penguasa untuk menguasai, demikian juga raja menguasai rakyatnya untuk menguasai, demikian juga. Nah, tapi pusat dari kehebatan cara berpikir merubah tatanan yang ada ini adalah masa Raja Mataram. Seperti itu. Karena mereka hingga membuat rakyat itu begitu patuh, taat, seperti itu. Nah, ini dipakai oleh rezim Soeharto untuk menguasai masyarakat secara umum di bangsa ini. Nah, akhirnya dia pun membuat sebuah kontrol, dia sebagai penguasa tunggal, seperti itu, hingga masyarakat tidak berani melawan, masyarakat tidak berani mengkritik, masyarakat tidak berani melakukan sebuah penentangan secara baik halus maupun secara langsung vulgar, itu pun tidak dilakukan, seperti itu. Nah, jadi penguasaan lewat budaya ini sangat-sangat masif dan sangat-sangat sistematik, seperti itu. Karena ini dari generasi ke generasi. Nah, akhirnya apa yang dia buat oleh dia menjadi bagian dari sebuah budaya baru, seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi budaya merupakan bagian infrastruktur politik atau bagian alat infrastruktur, bagian dari alat dari politik untuk menguasai rakyat. Karena apa? Itu bersangkutan dengan pola pikir. Pola pikir harus dirubah biar masyarakat mengikuti. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, lewat teks, lewat buku, lewat TV, lewat radio, dan itu berulang-ulang dilakukan, lewat majalah, koran, itu berulang-ulang dilakukan. Seperti itu. Jadi hingga masyarakat itu sudah tidak bisa memiliki kemampuan, tidak memiliki kesadaran bahwa yang benar cuma ini tok. Seperti itu yang terjadi. Ini yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi menggunakan sebuah kekuasaan untuk menaklukkan seluruh bangsa ini. Seperti itu. Nah, jadi bila kita lihat analisa-analisa yang berkembang, saya melihat yang satu, bahwa yang digunakan polanya adalah cuma satu, pola budaya digunakan Soeharto. Karena apa? Berlangsungnya itu sangat teratur dan tertib, hingga dia menguasai secara penuh. Seperti apa musuh-musuhnya disingkirin. Satu. Yang kedua, cuma hanya ada berita, cuma satu koran yang boleh terbit, yaitu Angkatan Darat. Yang kedua, radio RRI itu dikuasai penuh, dan itu setiap hari disiarkan berulang-ulang. Telah terjadi kudeta oleh G30 SPKI dan lain sebagainya, itu berulang-ulang dilakukan, dan setiap hari, setiap jam mungkin dilakukan. Demikian juga koran yang setiap hari menjelekkan keberadaan tentang G30 SPKI ini yang dilakukan oleh PKI, seperti itu. Ini yang terjadi pada masa itu, menggunakan budaya lama Mataraman, menggunakan pola kekuasaan Raja Mataram. Seperti itu yang terjadi, teman-teman. Demikian kuatnya pengaruh, karena bermain dalam yang tadi itu. Kalau dalam zaman dulu wayang, cerita rakyat, lalu lewat dari para pendeta,
nyanyian tidur anak kecil, seperti itu yang dipakai. Tapi kok zaman 60-an itu tadi, tahun 67 itu, 66, 67, 68 itu dipakai apa? Lewat pemusatan pada satu sumber informasi, lewat TV, radio, koran, dan mahasiswa. Lalu orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir yang cerdas, tapi versinya mereka, gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat itu masyarakat masih awam, lalu menggunakan bentuk sarkasme melalui PC war, melakukan sebuah tindakan pembakaran, pemukulan terhadap kelompok tertentu, dan lalu mengerahkan tentara sebagai barisan yang terkuat untuk menekan atau melakukan sebuah tentara melakukan sebuah propaganda baik ke masyarakat, baik secara langsung maupun lewat majalah, yaitu Angkatan Bersenjata tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi pola yang dilakukan ini adalah melalui kekuatan, dihantam dulu cara berpikirnya, biar mereka mengikuti apa yang diharapkan oleh mereka. Itu yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua, bahwa proses untuk menaklukkan sebuah bangsa itu diperlukan budaya yang kuat. Seperti itu. Nah, jadi pola pikir yang mereka mainkan. Demikian juga negara-negara Arab bermain di Indonesia itu dengan pola apa? Hulus. Karena mereka tahu masyarakat Indonesia ini masih banyak yang miskin dan awam dalam berpikir. Hingga apa yang terjadi tidak punya prinsip. Tapi nggak semuanya ya, sebagian kecil. Tapi ini yang membuat masyarakat mengikuti. Walaupun kecil, tapi mereka dibina, dilatih di sebuah negara agar masuk dengan cara Islami. Lalu apa yang terjadi? Ya seperti ini sekarang. Seperti itu, Wahabi, HTI, terus apa lagi, Anas, seperti itu. Inilah pola-pola yang mereka lakukan. Dan mereka nggak kuat pada dasar budaya, mereka masuk ke dalam agama. Nah, ini yang berhasil mereka lakukan saat ini. Walaupun tidak semua, tapi sudah melakukan sebagian dari apa yang mereka rencanakan. Masa. Jadi seperti itu, teman-teman semua, bahwa untuk bangsa lain untuk menaklukkan bangsa ini melalui orang bangsa ini yang membawa budaya mereka ke sini dan mereka gunakan sebagai alat untuk menyerang atau menguasai bangsa Indonesia Raya ini. Seperti itu. Nah, demikian juga melalui media sosial yang mereka mainkan adalah drama, lalu apalagi drama TV, film-film, novel, terus buku-buku, seperti itu. Dan mereka gratiskan kalau dibagikan. Seperti itu. Dan sarang mereka itu di kelompok apa? Kelompok mahasiswa. Nah, mereka juga paham bahwa kelompok mahasiswa ini tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, mereka masuk kelompok ini, kenapa? Mereka dilihat oleh masyarakat. Udah kekinian, seperti itu. Pada masa itu pun sama, mahasiswa juga yang mereka masuki pertama. Lalu mengadakan sebuah aksi, seperti itu. Untuk mengajak masyarakat berkumpul, melihat mereka, karena omongan interaktifnya adalah dalam
dalam orasi orang-orang yang dipilih untuk jadi orasi itu mengajak masyarakat untuk melawan. Seperti itu. Seperti ini yang terjadi akhirnya. Kenapa? Karena keawaman berpikir inilah yang membuat mudah dimasuki, mudah diasuh, mudah dibina untuk menghancurkan budaya bangsanya sendiri. Jadi ini yang terjadi. Nah, jadi jangan anggap enteng tentang sebuah budaya. Budaya itu bukan hanya tari, seni, bukan budaya vokal, bukan itu saja. Tapi budaya yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, itulah yang dimaksud dengan budaya. Tapi dari hasil berpikir orang-orang yang sebelumnya. Jadi turun menurun ya. Pemikiran yang telah dikembangkan lalu dilaksanakan oleh orang di bawah-bawah mereka terus menerus secara berulang-ulang. Itulah budaya. Budaya itu masih bisa dirubah. Tapi yang tidak bisa dirubah adalah tradisi. Tradisi itu sudah melekat mutlak. Nah, kebanyakan orang yang bertradisi ini memiliki cara indoktrinasi. Nah, ini yang terjadi dalam kenyataannya seperti itu. Di India, orang Hindu ekstrem, ISIS, indoktrinasi dengan cara Islam, mereka melakukan sebuah seenak-enaknya aja, membunuh, memukul, menampar, memperkosa, makan daging anjing, makan daging apa segala macam. Nggak muncullah jihad Islami untuk perempuan yang melayani para ISIS. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Demikian juga ada sebagian rakyat bangsa ini datang ke sana, ke Suriah, ke Irak untuk melayani ISIS. Karena apa itu? Karena keawaman tadi. Keawaman inilah yang membuat dengan mudahnya ditaklukkan oleh sebuah bangsa lain lewat orang-orang bangsa sendiri. Seperti itu teman-teman. Inilah proses yang kita harus hati-hatikan. Karena mereka menyerang kita bukan secara fisik. Karena mereka paham bahwa bangsa ini kalau secara fisik mereka tidak akan mampu. Tapi mereka harus melawan segala sesuatu yang memang mudah dilemahkan bangsa ini. Apa? Berpikir. Karena memang kita tidak pernah dididik dari kecil sampai besar tentang buku, tentang teks, tentang dongeng, tentang cerita. Nggak ada. Yang ada apa? Pukul, tampar, tonjok, tendang. Itu yang terjadi. Nah, jadi ini ya, walaupun ada perubahan sedikit di bangsa ini. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa proses yang dilakukan oleh bangsa ini harus memperkuat cara berpikir bangsa ini, baik melalui budaya, baik melalui para ulama, baik para pendeta. Tapi kenyataannya ya susah ya, seperti itu. Karena apa? Sentral dari semua gerakan ini, pemerintah tidak pernah melakukan itu. Ini sedih juga kita jadinya kan gitu. Menteri Pendidikan asik mencoret-coret pelajaran-pelajaran yang nggak penting, tapi tidak berbicara tentang hal yang lebih penting. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa penaklukan sebuah bangsa itu berasal dari sebuah pemikiran. Jadi ini harus disadari bersama. Soeharto menguasai bangsa ini karena menghancurkan gaya berpikirnya, gaya berpikir masyarakat. Lalu dia menciptakan anti kritis masyarakat, anti kreatif masyarakat. Dan juga ketidaksukaan masyarakat pada hal-hal yang berbentuk politik, pada bentuk-bentuk yang berpikir, bentuk-bentuk diskusi, dan juga menulis. Ini saya akan mengulang terus walaupun teman-teman jenuh, tapi saya harus tetap melakukan ini karena bagi saya ini adalah suatu hal yang mendasar yang harus kita kembang biakkan dalam masyarakat ini. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa budaya merupakan alat untuk menghantam bangsa lain,
dalam penaklukannya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih juga atas penonton dari awal hingga terakhir. Dan juga terima kasih sudah subscribe, like, share, dan juga komen. Demikianlah teman-teman semua, bahwa inilah yang harus kita sadari bersama.